Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, boleh mempertemukan kita kembali dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting, karena firman itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman ataupun pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, jangan kamu menghakimi. Seringkali gampang sekali untuk kita menghakimi orang, gampang sekali untuk kita memvonis orang tanpa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu firman Allah hari ini mengingatkan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita dilarang untuk menghakimi. Menghakimi artinya bahwa kita mencari-cari kesalahan orang dan memvonis orang tanpa sesuatu yang jelas, tanpa punya bukti-bukti yang jelas. Kita sudah memvonis orang, itu namanya menghakimi. Tapi kalau sudah terang benderang bahwa seseorang itu berdusta dan kita berkata bahwa dia penipu, maka itu tidak dikategorikan sebagai menghakimi. Yang disebut menghakimi adalah kita tidak tahu persis persoalannya, kita tidak punya fakta-fakta, dan kita langsung memvonis orang. Itu dikategorikan menghakimi, yaitu mencari-cari kesalahan orang, padahal kita tidak tahu dengan pasti. Itu yang namanya menghakimi. Nah, dalam konteks seperti itu, firman Allah melarang kita, jangan kamu menghakimi. Ada setidaknya dua alasan kenapa kita sebagai umat, sebagai orang percaya dilarang untuk menghakimi. Memvonis orang tanpa sebab, memvonis orang tanpa punya dasar-dasar yang kuat. Alasan yang pertama dalam ayat 1 dan 2, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kalau kita menghakimi, maka kita juga akan dihakimi. Tapi kalau kita tidak menghakimi, maka kita juga tidak dihakimi. Dan kalau kita dihakimi, yang menjadi tolok ukur penghakiman adalah dalam ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang menjadi dasar kita menghakimi orang, itu juga yang menjadi dasar yang akan dipakai untuk menghakimi saudara dan saya. Jadi itu alasan pertama kenapa kita dilarang untuk menghakimi, dilarang mencari-cari kesalahan orang tanpa sebab, tanpa tahu dengan pasti, karena kalau kita menghakimi maka kita juga akan dihakimi. Dan apa yang menjadi tolok ukur kita menghakimi orang, itu juga akan menjadi tolok ukur pada waktu kita dihakimi oleh Tuhan. Jadi kita belajar sebagai umat untuk kita tidak menghakimi. Alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh menghakimi, ayat 3 sampai 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?
Ibaratnya kita melihat dosa kesalahan orang yang kecil, sementara kesalahan kita lebih besar. Kita melihat selumbar kesalahan orang, sementara ada balok di mata kita. Artinya menunjukkan bahwa kenapa kita dilarang untuk menghakimi, dilarang mencari-cari kesalahan orang dan memvonis orang tanpa punya dasar-dasar yang kuat, karena kita juga masih banyak buat kesalahan. Kita juga masih buat banyak pelanggaran. Kita melihat kesalahan orang yang sedikit, sementara kesalahan kita banyak. Itu yang dimaksud kita melihat selumbar dalam diri orang, sementara ada balok di mata kita. Jadi ini alasan kedua kenapa kita tidak boleh menghakimi, dilarang untuk menghakimi, karena kita juga masih banyak buat kesalahan. Kita seringkali gampang melihat kesalahan orang lain, tapi kita sulit sekali melihat kesalahan diri kita sendiri. Kita gampang memvonis orang, gampang menghakimi orang, tapi kita sulit untuk menghakimi diri kita sendiri. Yang bahkan mungkin kita lebih banyak kesalahan, mungkin juga banyak pelanggaran kita, banyak hal-hal yang bisa dihakimi dalam diri kita, lebih dari orang lain yang kita hakimi. Jadi itu berarti bahwa sebagai umat kita terus belajar dalam hidup kita sebagai umatnya, supaya kita jangan menghakimi orang, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang yang tidak punya dasar. Karena kita juga masih banyak buat kesalahan. Kita masih banyak hal-hal yang tidak beres, yang tidak benar dalam diri kita. Lebih baik kita hakimi diri kita sendiri. Lebih baik kita evaluasi diri kita. Lebih baik kita diagnosa diri kita. Dan kita belajar bila didapati ada selumbar dalam diri kita, ada balok di dalam diri kita, kita belajar untuk meninggalkannya. Itu masih lebih baik dan berguna daripada kita memvonis orang, mencari-cari kesalahan orang yang sebenarnya tidak ada dasar. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami jangan menghakimi. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami jangan menghakimi sesuai dengan firman-Mu. Karena kalau kami menghakimi, maka kami juga akan dihakimi. Karena kami juga masih banyak buat kesalahan. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani. Yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari